Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Jadi setelah kemarin kita membahas tim-tim underdog yang berhasil kalahkan negara besar, hari ini giliran tim kuat yang menunjukkan performa terbaiknya. Ada timnas Portugal dan timnas Brazil yang menang di perdana mereka. Di akhir video juga ada kabar David Beckham yang ikut konsorium untuk membeli Manchester United. Cetak Gol Harian edisi Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakalan ketinggalan berita dan momen penting sepanjang Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Oke guys, kita mulai dari hasil pertandingan jam 6 sore ya. Ada timnas Swiss nih yang berhasil mengalahkan Kamerun. Gara-gara timnya kalah, pelatih Kamerun yakni Rigobert Song mengaku kecewa dengan anak asuhnya. Timnas Swiss melakoni laga perdana grup G Piala Dunia 2022 menghadapi Kamerun di Al Janoub Stadium. Pada laga tersebut, anak asuh Murat yakin ini berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Skuad Nati sejak awal laga sudah mendominasi jalannya pertandingan, namun keran gol masih buntu di babak pertama. Swiss baru mampu menjebol gawang Andre Onana di menit ke-48, babak kedua lewat kaki Bril Embolo. Kamerun yang ketinggalan gak mampu menyamakan kedudukan hingga pertandingan selesai. Dengan hasil ini membuat Swiss berhasil mengamankan 3 poin pertama mereka di Piala Dunia 2022. Timnas Swiss berhasil memenangkan partai pertama mereka melawan Kamerun. Namun ada sosok yang mencuri perhatian pada laga ini. Dia adalah kiper timnas Swiss yakni Yann Sommer. Kiper berusia 33 tahun ini tampil gemilang di bawah mistar gawang skuad Nati. Sommer tercatat 5 kali menggagalkan peluang on target dari skuad Singa Gigih. Dengan performa apiknya ini, dia dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut. Kekalahan timnas Kamerun atas Swiss membuat mereka kehilangan 3 poin perdana di Piala Dunia. Sang pelatih yakni Rigobert Song mengaku kecewa atas penampilan anak asuhnya. Menurut pelatih 46 tahun itu, skuad Singa Gigih banyak melewatkan peluang emas. Bahkan menurutnya anak asuhnya pantas meraih kemenangan pada laga tersebut. Terlepas dari laga ini, Song masih yakin Kamerun mampu memenangkan 2 laga sisa menghadapi Uruguay dan Korea Selatan. Apalagi peluang masih terbuka karena keduanya juga gagal meraih 3 poin di pertandingan pertamanya. Lanjut ke pertandingan kedua di jam 9 nih, ada pertandingan seru antara timnas Uruguay dan Korea Selatan. Gak beda jauh dengan performanya di Liverpool, Darwin Núñez kembali menghibur dengan eksekusi tendangan gunting yang gak kena. Timnas Uruguay memulai laga pertama grup H dengan hasil kurang memuaskan. Pasalnya pada laga ini, skuad La Celeste ditahan imbang Korea Selatan dengan skor kacamata. Padahal di laga ini Luis Suarez dan kawan-kawan tampil mendominasi dengan 57% penguasaan bola. Namun skuad negeri Gingseng juga memberikan perlawanan sengit dengan melepaskan 7 tembakan. Hingga babak berakhir nggak ada satu tim pun yang mampu mencetak gol. Pertandingan cukup sengit, namun sepanjang pertandingan hanya satu tendangan yang mengarah ke gawang. Dengan hasil ini membuat kedua tim gagal mendapatkan hasil yang maksimal. Uruguay gagal meraih poin penuh pada laga perdana babak penyisihan grup H Piala Dunia. Sebenarnya berjersey biru muda itu sudah mendapatkan banyak peluang emas. Salah satunya dari Darwin Núñez yang menunjukkan aksi menghiburnya di lapangan. Saat itu skema Uruguay sudah berjalan dengan baik setelah Facundo Pellistri menerima bola dari sektor tengah lapangan. Lalu dia memberikan crossing terarah ke arah area tengah kotak penalti. Sayangnya Núñez yang melompat untuk mengeksekusi tendangan gunting justru nggak kena. Pellistri pun refleks kecewa dengan memegang kepalanya. Selain momen lawak Núñez, Uruguay juga punya momen lain di lapangan. Momen tersebut dibuat oleh pemain Korea Selatan yakni Jung Young-woo. Saat itu pemain nomor 5 itu terlihat mengejar bola di samping Edinson Cavani. Saat sudah di pinggir lapangan, Young-woo tak mau mengambil resiko dan berniat membuang bola. Sayangnya bola tentukan itu mengenai muka pelatih Uruguay yakni Diogo Alonso. Akhirnya membuat sang pelatih hampir terjatuh dan membuat wajahnya memerah. Korea Selatan melakoni laga perdana grup H Piala Dunia melawan Uruguay dengan hasil yang kurang memuaskan. Namun sang pelatih yakni Paulo Bento mengaku bangga dengan timnya yang gak memiliki rasa takut. Rasa percaya diri itulah yang membantu mereka gak kehilangan poin di laga perdana. Selain itu, Bento memuji timnya saat laga berakhir. Dirinya menyebut kalau mereka sudah tampil bagus dan menegaskan akan lebih baik di pertandingan selanjutnya. Korea Selatan akan menjalani laga selanjutnya menghadapi Ghana pada Senin 28 November nanti. Berikutnya nonton gak nih guys pertandingan Portugal yang sebenarnya bikin kita pengen nonton tapi mainnya jam 12 malam dini hari. Ada timnas Portugal yang menang tipis atas Ghana dengan skor 3-2.
Menariknya pada laga ini, Cristiano Ronaldo berhasil menyumbangkan 1 golnya untuk timnas Portugal. Timnas Portugal berhasil meraih 3 poin di partai perdana grup H menghadapi Ghana. Skuad Os Navegadores baru bisa mencetak gol di babak kedua melalui penalti Cristiano Ronaldo. Setelah itu disusul 2 gol lainnya oleh Joao Felix dan Rafael Leao. Skuad The Black Stars hanya mampu membalas 2 gol lewat Andre Ayew dan Osman Bukhari. Dengan hasil ini, Portugal berhasil memuncaki klasemen sementara grup H dengan torehan 3 poin. Ghana berhasil memperkecil kedudukan lewat Osman Bukhari pada menit ke-88. Menariknya, pemain 23 tahun ini melakukan hal yang sensasional pasca gol tersebut. Dia meniru selebrasi Cristiano Ronaldo langsung di depan orangnya. Sontak, Ronaldo pun terlihat kesal setelah melihat hal tersebut. Sayangnya, gol Bukhari nggak mampu untuk menyelamatkan skuad The Black Stars. Pasalnya, mereka harus mengakui keunggulan Ronaldo dan kawan-kawan dengan skor akhir 3-2. Walaupun Portugal berhasil meraih 3 poin di laga menghadapi Ghana, namun di pertandingan ini skuad Os Navegadores hampir saja ditahan imbang oleh Andre Ayew dan kawan-kawan. Penjaga gawang Portugal yakni Diego Costa hampir saja melakukan kesalahan fatal. Saat itu kiper FC Porto ini hendak menendang setelah melepaskan bola dari tangannya. Namun salah satu pemain Ghana nyaris saja merebut bola tersebut. Gara-gara blunder tersebut, Cristiano Ronaldo pun terlihat syok melihat aksi konyol dari Diego Costa ini. Cristiano Ronaldo mengaku senang dengan kemenangan yang diraih oleh timnya saat menghadapi Ghana. Pemain 37 tahun itu juga menyebut kalau pertandingan tersebut adalah laga yang sulit. CR7 bilang kalau dia dan rekannya saat ini saling bekerja sama untuk meraih gelar juara. Selain itu, pada laga ini Ronaldo juga mencatatkan rekor baru. Gol penalti yang dicetak pada menit ke-65 menjadikan Ronaldo sebagai satu-satunya orang yang berhasil mencatatkan gol di 5 edisi Piala Dunia. Mulai dari edisi 2006, 2010, 2014, 2018 hingga yang terbaru edisi 2022. Di pertandingan yang baru selesai tadi pagi, ada Brazil yang tampil impresif mengalahkan Serbia. Keberhasilan Brazil itu nggak terlepas dari peran sang striker muda mereka, Richarlison, yang berhasil menyumbangkan 2 gol. Bahkan 1 golnya bagus banget loh, tonton video berikut ini. Brazil berhasil mencuri poin pada laga perdana babak penyisihan grup G Piala Dunia. Bertanding di Lusail Stadium, Neymar dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Serbia dengan skor 2-0. Kedua gol dalam pertandingan ini dicetak melalui brace Richarlison di menit ke-62 dan 73. Bahkan salah satu gol Richarlison dicetaknya dengan sangat cantik. Sayangnya Serbia yang memang kalah statistik menyerah tanpa perlawanan berarti. Tim yang diperkuat striker tajam Mitrovic dan Vlahovic itu juga nggak mampu melayangkan satupun tembakan ke arah gawang. Kemenangan ini membuat berhasil menduduki posisi pertama klasemen sementara grup G dengan mengoleksi 3 poin. Sementara Serbia harus berada di posisi juru kunci. Inilah klasemen sementara babak grup Piala Dunia pekan pertama. Brazil meraih kemenangan pada laga perdana babak penyisihan grup G Piala Dunia melawan Serbia dengan skor 2-0. Kedua gol tersebut dicetak oleh Richarlison di babak kedua pertandingan. Menariknya, gol kedua Richarlison di menit ke-73 ia buat dengan gestur yang gak biasa. Saat itu bola berawal dari Vinicius Junior yang merangsek ke sisi pertahanan kiri, yang kemudian dialirkannya ke Richarlison. Penyerang Tottenham Hotspur itu langsung melepaskan tendangan akrobatik sambil menjatuhkan diri dan berhasil menaklukkan kiper Serbia. Oke guys, setelah lengkap dengan hasil pertandingan, kita masuk ke persiapan untuk besok nih. Pelatih timnas Wales yakni Ropage sebut timnya harus menang besar. Berikutnya ada pelatih timnas Qatar yang iri dengan kemenangan Arab Saudi. Terakhir ada Gareth Southgate yang mewaspadai Amerika Serikat. Wales dalam misi wajib menang kalah melakoni matchday kedua Piala Dunia melawan Iran. Pasalnya di laga pertama mereka hanya mendapatkan 1 poin dan di laga terakhir skuad The Dragon akan berhadapan dengan lawan kuat yakni timnas Inggris. Pelatih Wales Ropage bilang kalau tim akan mengincar kemenangan dengan selisih yang besar. Sebab menurutnya selisih gol akan menentukan untuk lolos ke babak ke-16 besar nanti. Selain itu skuad The Dragon juga bisa diperkuat oleh gelandang andalan mereka yakni Joe Allen. Sebelumnya pemain 32 tahun ini mengalami cedera hamstring dan melewatkan laga pertama menghadapi Amerika Serikat. Timnas Qatar akan berhadapan dengan Senegal pada partai kedua grup A Piala Dunia. Pelatih Felix Sanchez berharap anak asuhnya bisa bermain tanpa tekanan pada laga nanti.
Apalagi pelatih 46 tahun ini juga menyampaikan kalau Ali Asmon dan kawan-kawan gak mengeluarkan penampilan terbaiknya saat menghadapi Ekuador. Memenangkan pertandingan adalah tanggung jawab, apalagi di pertandingan lalu mereka mencatatkan rekor sebagai satu-satunya tuan rumah Piala Dunia yang kalah di laga pertama. Di sisi lain, dia juga mengaku iri dengan pencapaian negara tetangga yakni Arab Saudi yang berhasil meraih kemenangan atas Argentina. Timnas Belanda akan berhadapan dengan Ekuador pada matchday kedua grup A Piala Dunia. Louis van Gaal yakin kalau Ekuador akan memberikan perlawanan lebih tangguh daripada timnas Senegal. Pasalnya pelatih 71 tahun ini menganggap skuad Latri memiliki pemain-pemain yang cerdas. Selain itu, Van Gaal juga menanggapi tentang isu ban kapten One Love yang sedang ramai dibicarakan. Menurut Van Gaal, skuadnya nggak terlalu peduli dengan masalah tersebut, sebab dia dan anak asuhnya hanya fokus untuk meraih gelar juara Piala Dunia. Inggris akan melakoni partai kedua grup B Piala Dunia melawan Amerika Serikat. Skuad Three Lions wajib meraih kemenangan di laga ini jika ingin mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia. Namun Gareth Southgate akan tetap mewaspadai Christian Pulisic dan juga kolega. Dilansir oleh Sports Yahoo, Inggris belum pernah menang atas Amerika Serikat di turnamen besar. Pertemuan terakhir antara kedua negara adalah pada tahun 2010. Saat itu skuad negeri Paman Sam berhasil menahan negeri Raja Charles dengan skor imbang 1-1. Keluarnya larangan FIFA tentang pemakaian band Kapten One Love di Piala Dunia membuat situasi memanas. Banyak negara-negara Eropa yang memprotes keras keputusan itu. Salah satunya adalah timnas Denmark. Ketua Federasi Denmark yakni Jesper Moller menyatakan bahwa Denmark berencana keluar dari keanggotaan FIFA. Menurut Moller, FIFA dan Denmark dianggap nggak punya pemikiran sejalan tentang kesadaran hak-hak LGBT. Selain Denmark, Inggris dan Jerman berencana melakukan hal yang sama. Timnas Denmark harus menelan pil pahit pada Piala Dunia Qatar kali ini. Gelandang andalan mereka yakni Thomas Delaney mengalami cedera lutut. Cedera tersebut didapat saat skuad dinamit melakoni laga pertama melawan Tunisia. Pemain Sevilla ini harus digantikan oleh Mikkel Damsgaard pada menit ke-45. Federasi Sepak Bola Denmark atau DBU mengumumkan bahwa Delaney akan absen selama 4 pekan. Artinya pemain 31 tahun ini akan absen hingga Piala Dunia 2022 berakhir. Nah, kalau tadi kabar Piala Dunia, sekarang kita beralih ke kabar klub. Ada David Beckham yang kabarnya tertarik membeli Manchester United. Masih soal setan merah, Cody Gakpo dilaporkan bergabung ke Manchester United di bulan Januari nanti. David Beckham siap jadi pemilik saham Manchester United. Namun mantan pemain setan merah ini harus bergabung dengan konsorsium terlebih dahulu sebelum impian itu terwujud. Kabarnya Beckham berencana gabung dengan orang terkaya di Britania Raya yakni Sir Jim Ratcliffe. Sebelumnya Ratcliffe memang tertarik untuk membeli klub yang berjaya di era Sir Alex Ferguson tersebut. Di sisi lain, finansial ex-pemain PSG ini nggak akan mampu jika membeli Manchester United sendirian. Keberadaan Beckham tentunya bakal menjadi keuntungan karena statusnya adalah legenda klub. Chelsea dikabarkan tertarik kepada Declan Rice dan juga Jude Bellingham. Kedua pemain timnas Inggris ini sama-sama berposisi sebagai gelandang. Menurut laporan Tribal Football, Chelsea akan menyiapkan dana sebesar 200 juta pounds. Hal tersebut dilakukan demi memboyong kedua pemain ini ke Stamford Bridge. The Blues kepincut setelah melihat penampilan mereka di timnas Inggris saat berhadapan dengan Iran. Saat itu kedua pemain ini ikut andil dalam kemenangan telak Inggris atas Iran 6-2. Jerman harus menelan kekalahan atas timnas Jepang. Selain itu, sebelum pertandingan mereka juga melakukan gestur menutup mulut yang menyinggung FIFA tentang ban pelangi. Eden Hazard mengklaim kalau Jerman seharusnya nggak melakukan gestur tersebut dan fokus untuk berhasil meraih kemenangan untuk tim. Selain itu, Hazard juga menegaskan kalau mereka datang ke Qatar untuk bermain bola. Mantan bintang Chelsea itu juga mengklaim kalau mereka datang bukan untuk mengirim pesan politik. Manchester United akhir-akhir ini tengah dilaporkan mendekati Cody Gakpo. Selain itu, Erik ten Hag juga memang sudah lama ingin memboyong sang pemain dari PSV Eindhoven. Apalagi mereka tengah mencari pengganti Cristiano Ronaldo yang kontraknya diputus dari Old Trafford. Manajemen setan merah bahkan sudah menyiapkan klausul sekitar 40-45 juta euro untuk mendatangkan Gakpo. Klausul tersebut dinilai cukup untuk memboyong pemain timnas Belanda itu. Kabarnya Gakpo akan menjadi pemain skuad setan merah pada bulan Januari nanti. Cristiano Ronaldo dilaporkan semakin dekat dengan klub asal Arab yakni Al Nassr. Kabar penutup ada Qatar yang izinkan supporter menggunakan aksesoris LGBT di pertandingan Piala Dunia nantinya. Baru-baru ini Cristiano Ronaldo mengumumkan kalau dirinya hengkang dari Manchester United. Akhirnya banyak yang mengaitkan sang mega bintang dengan klub baru.
Sayangnya klub-klub besar Eropa menolak untuk merekrutnya dengan alasan Ronaldo sudah tua. Apalagi pemain Portugal ini juga menuntut gaji yang besar walaupun performanya sudah menurun. Pemain timnas Portugal itu dilaporkan semakin dekat dengan bergabung ke klub asal Arab Saudi yakni Al Nassr. Selain Al Nassr, kabarnya ada satu klub dari Arab lagi yang bisa menjadi pelabuhan selanjutnya yakni Al Ittihad. Al Ittihad sendiri nggak kalah sukses dari Al Nassr yang digadang bakal cocok untuk menjadi klub Ronaldo selanjutnya. Sebelumnya manajemen pelaksana Piala Dunia Qatar nggak mengizinkan adanya atribut ban kapten pelangi One Love. Keputusan ini membuat beberapa tim melakukan aksi protes. Bahkan beberapa timnas seperti Denmark sampai Inggris menegaskan akan keluar dari FIFA jika masih menolak adanya ban kapten itu. Qatar memang menyita berbagai aksesoris dari para fans yang merupakan simbol-simbol LGBT seperti simbol pelangi. Kini atribut pelangi akan diizinkan di pertandingan selanjutnya. Sebab FIFA mengklaim kalau Qatar nggak akan menyita barang berbau pelangi saat pertandingan. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari NFL, katanya Piala Dunia tahun ini banyak banget kejutannya. Ya guys, menurut aku banyak banget sih kejutannya di Piala Dunia tahun ini. Menurut kalian nih negara mana yang bakal lanjut ke 16 besar nantinya? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!